اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبوي أحمد حضري بن رملي وإلى الإمام جلال الدين المهاري والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهم وعلمهم في الدارين آمين ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali lagi untuk mengkaji kalamullah, firman-Nya Allah taala. Kita sudah sampai ayat yang ke-137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو سميع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan tentang orang Yahudi dan orang Nasrani ngomong ke orang-orang Islam, kunu hudan aw nasara, boyo kamu itu jadi orang Yahudi atau jadi orang Nasrani. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, Kul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Katakan, aku itu iman kepada Allah, iman juga kepada apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, iman juga kepada apa-apa yang diturunkan Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan lain sebagainya. Dan kami tidak membeda-bedakan seperti kelakuan kalian membeda-bedakan para nabi. Kalau orang Yahudi Nasrani itu cuma menerima nabi yang dari Bani Israel. Nah, kemudian lanjut ayat 137. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu, dan apabila mereka beriman, ay al yahudu wan nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, misli zaidah, seperti, dengan seperti, misalnya di sini adalah mislu zaid, barang atau apa-apa amantum bihi, yang telah iman kepada siapa kalian, bihi kelawan faqad ihtadau, maka sungguh mereka termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani itu imannya, cara imannya sama seperti kalian, yaitu tidak membeda-bedakan Yahudi, tidak membeda-bedakan para nabi, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka itu termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Fa in tawallau, tapi apabila mereka berpaling, anil iman, dari iman, bihi kelawan mereka berpaling dari iman yang seperti kalian imani tadi itu, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka itu fi shiqaq, berada dalam permusuhan, yakni khilafin ma'akum, berbeda dengan kalian. Fasayakfikahumullah, fasayakfi, maka nyukupi sapa Allah ka ing sira, sapa Nabi Muhammad, hum, fasayakfi maka nyukupi ka ing sira, hum, wong Yahudi dan Nasrani, sapa Allahu Allah, maka Allah akan mencukupi atau melindungi kamu dari perbuatan mereka. Ya Muhammad, Nabi Muhammad, melindungi dari apa? Syiqaqahum, mencukupi atau melindungi
kamu wahai Nabi Muhammad dari permusuhan mereka. Wa huwa sami' wa huwa ay Allah, zat Allah niku as-sami', zat yang maha mendengar. Li aqwalihim, dengan ucapan-ucapan wong kang kafir tadi itu. Al-alim, Allah itu juga zat yang maha mengetahui bi ahwadihim, dengan keadaan orang-orang kafir tersebut. Wa qad kafahu iyyahum bi qatli Quraidah. Wa qad kafa, dan sungguh telah mencukupi atau melindungi kepada Nabi Muhammad. Siapa Allah? Iyyahum, yang orang-orang kafir kabeh iku bi qatli Quraidah, dari pembunuhan Bani Quraidah. Jadi dulu Nabi Muhammad itu pernah mau dibunuh, dikhianati oleh Bani Quraidah. Habis perang, Rasulullah itu mau dikhianati sama Bani Quraidah. Tapi Allah Ta'ala melindungi Nabi Muhammad. Wa nafyin nadhir, contohnya lagi ya, ketika Bani Nadir mau menguasai. Wa darbil jizyah alaihim, juga contohnya membebaskan jizyah, pajak ya, ke atas orang-orang Yahudi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatullah, wentre Allah, wentre pewarnaan. Sibghah niku mencelupkan pakaian niku ke dikasih warna, niku namanya sibghah. Celupani Allah, pewarnaan Allah. Pewarnaan Allah, wenter. Wenter ya Allah. Masdarun muakkid. Ini bentuknya adalah masdar untuk takkid, penekanan. Sibghatullah, celupan warnanya Allah. Ini masdar muakkid li amanna, bentuk masdar takkid untuk kalimat amanna. Sebelumnya kan ada kalimat amanna. Nah, ayat sebelumnya nggih. Wa nasbuhu, dan lafaz sibghah bentuk nasabnya itu adalah bi fi'lin muqaddar, dengan fi'il yang dikira-kirakan. Ai tegese, maksud dari sibghatullah itu adalah sabaghanallahu, sabagha nyelupno warna, na ing kita sapa Allahu, Allah mencelupkan pewarnaan kepada kita. Niku maksudnya dengan fi'il muqaddar dari kalimat sibghatullah. Wal murad, maksudnya adalah wal muradu biha, maksud dari lafaz sibghatullah tadi itu adalah dinuhu, agamane Allah. Alladzi fataran nas, yang mana Allah Ta'ala menfitrahkan manusia alaihi, di dalam agama, lidzuhuri atharihi, untuk menampakkan atharnya, untuk menampakkan bekasnya, ala sahibihi, ing atas orang-orang yang memeluk agama tersebut. Kasabghi fi thawb, seperti mencelupkan warna untuk pakaian, di dalam pakaian. Jadi maksud sibghatullah Allah itu maksudnya adalah sabaghanallah, Allah mencelupkan kita di dalam apa? Di dalam agama. Sehingga dengan agama Islam ini, dengan agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala ini, manusia menjadi fitrah, ada bekasnya bagi orang yang memeluk agama tersebut. Seperti ketika kasabghi fi thawb, seperti pakaian ketika dikasih wenter, dicelup, maka ada bekasnya. Kalau wenternya biru ya warnanya jadi biru. Waman ahsana minallahi sibghah, waman, dan siapa, ai la ahad, maksudnya adalah tidak seorang pun, ahsan kang luweh bagus, kang luweh ya, yang lebih baik, minallah daripada Allah, apa nih sibghatan, celupan warnanya Allah Ta'ala. Tidak seorang pun yang lebih bagus celupan pewarnaannya kecuali dari Allah Ta'ala. Wa nahnu lahu abidun, tamyizun, iku dadi tamyiz, wa nahnu
utawi ingsun lahu maring Allah iku abiduna, nah, termasuk wong kang ibadah. Qala al-yahudu lil muslimin, ngucap sapa al-yahud wong Yahudi lil muslimin marang wong kang Islam, nahnu ahlul kitab, kami ini ahli kitab. Al-awwal kang kawitan. Orang-orang Yahudi bilang kepada orang muslim, nahnu ahlul kitab al-awwal, kami ini ahli kitab yang pertama. Wa qiblatuna aqdam, dan kiblat kami, maksudnya kiblatnya orang Yahudi ini kan Baitul Maqdis. Nah, itu sudah dahulu. Walam takunil anbiya minal Arab, walau kana Muhammadan nabiyan lakana minna. Walam takun lan ora ana sapa al anbiya para nabi minal Arab saking bangsa Arab, walau kana walaupun itu ana sapa nabi Nabi Muhammad nabiyan dadi nabi lakana minna, maka yakti ana sapa Nabi Muhammad iku minna saking kita. Jadi apa namanya, orang Yahudi itu berbangga-bangga, kami orang Yahudi ini adalah ahlul kitab sing pertama. Kiblat kami yaitu Baitul Maqdis, itu semua nabi mengarah kepada kiblat kami, termasuk Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad itu nabi katanya. Itu termasuk lakana minna, mereka Nabi Muhammad itu termasuk golongan kami. Fanazala, maka turun ayat, qul atuhajjunana fillah, katakan Nabi Muhammad lahum pada orang-orang Yahudi tadi itu, atuhajjunana, apakah kamu mau mendebat atau berargumentasi dengan kami? Atau apakah kamu mau berhujjah dengan kami? Ya, berdebat. Tukhasimunana, ya, berdebat. Fillahi, ing dalem Allah. Anistofa nabiyan, yang mana Allah Ta'ala ini memilih nabi minal Arab, dari bangsa Arab. Wahua, adapun Allah Ta'ala itu adalah Rabbuna, pangeran kita, wa rabbukum, juga pangeran sira kabeh. Orang-orang Yahudi, awakmu kok iso ngomong kaya ngono iku? Mau berdebat dengan kami ta? Tentang bahwa Allah itu memilih nabi dari bangsa Arab. Ya, padahal Allah itu ya Tuhan kami, juga Tuhan kalian. Ya, kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini dalam sejarahnya enggan menerima Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai utusan Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari bangsa Arab. Falahu, maka tetap kedua Allah. Falahu, maka iku kedua Allah. Ayastafya, yen to milih sapa Allah Taala min ibadihi saking kawula-kawulane Allah Taala, man ing wong yasha kang kersa sapa Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala, karena Allah ini adalah Tuhanku, ya Tuhanmu wahai orang Yahudi, maka Allah itu berhak untuk memilih dari hamba-hambanya yang dia kehendaki. Terserah Allah Ta'ala mau milih dari bangsa Arab kayak mau Bani Israel, tapi dalam hal ini yang dipilih sebagai nabi itu adalah dari bangsa Arab. Walana, dan iku kedue ingsun amaluna utawi amal ingsun, bagi kami adalah amal kami. Nujza, ya, kang dibales, digajari biha kelawan amal. Walakum, dan bagi kalian amalukum, amal kalian. Tujazauna biha, yang dibalas, diganjar dengan amal-amal kalian. Fala yab'udu ayyakuna fi amalina, maka tidak jauh ayyakuna fi amalina,
Fala yab'ud maka tidak jauh ayyakuna yen to ana fi amalina ing dalam amal kita ma nastahiku ing barang nastahiku kang kang nastahiku kang negesi bihil ikram kelawan barang kang kamulyan wa nahnu adapun kami ini lahu kepada Allah itu mukhlisun termasuk orang-orang yang ikhlas yakni ad-dina ikhlas terhadap agama wal amal dan amal dunakum tidak seperti kalian fanahnu aula bil istiswa maka kami ini dipilih diutamakan bil istifla dalam hal pemilihan. Nah, karena kami ini adalah orang yang ikhlas dalam beragama, kami ini adalah orang yang ikhlas dalam beramal dunakum tidak seperti kalian, maka Allah Ta'ala ya, fanahnu maka kami aula lebih diutamakan, lebih didahulukan dalam hal Allah memilih siapa. Ternyata Allah memilih kami dari bahasa Arab untuk menjadi nabi. Wal hamzah lil ingkari, adapun hamzah pada ayat ini itu lil ingkar untuk mengingkari. Jadi ada kalimat atuhajunana pada huruf a. Atuhajunana itu adalah hamzah ingkar. Hamzah ingkari untuk meniadakan. Atuhajunana. Apa kamu mendebat kami? Nah, itu maksudnya untuk mengingkari. Gak layak. Wal jumal adapun jumlah. Ya, jumlah niku maksudnya kalau bahasa Arab niku kalimat niku. Wal jumalu thalatha ahwalun adapun jumlah yang tiga, kalimat yang tiga itu adalah menjelaskan tentang ahwal, tentang keadaan. Kan ada kalimat wa rabbuna wa rabbukum, kemudian lana a'maluna wa lakum a'malukum, kemudian wa nahnu lahu mukhlisun. Nah, tiga jumlah itu adalah menjadi ahwal keadaan. Taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Atau bal tegese balik. Taquluna kamu mengatakan bil ya'i wa ta. Ada riwayat yang membaca ayat ini pakai ya, ada juga yang membaca pakai ta. Am taquluna atau am yaquluna. Kalau taquluna berarti sira kabeh. Kalau yaquluna berarti ya mereka semua. Am taquluna apa sebaliknya kamu mengatakan inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbat dan cucu-cucunya kanu hudan au nasara, mereka itu termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Qul katakan wahai Nabi Muhammad lahum kepada orang Yahudi, a antum a'lamu amillah, apa kamu lebih tahu daripada Allah? Ai Allahu a'lam, tegese Allah itu lebih tahu. Wa qad barra'a minhuma Ibrahim biqaulihi ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ayat ini wa qad barra'a dan telah membersihkan siapa Allah Ta'ala minhuma saking orang Yahudi dan Nasrani Ibrahim ing Nabi Ibrahim biqaulihi dengan firman-Nya Allah Ta'ala maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, bahwa Nabi Ibrahim itu bukan dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Maksudnya apa? Orang-orang Yahudi itu mau memonopoli ya. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu mau memonopoli bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan cucu-cucunya itu kan orang-orang Yahudi. Nah, maka kemudian Nabi Muhammad disuruh mengatakan, ya, antum a'lam amillah. Sapa sing luwih ngerti, awakmu apa Allah Ta'ala? Maksudnya Allah Ta'ala. Kenapa? Allah itu mengatakan maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, juga bukan orang Nasrani. Kenapa? Karena bangsa Yahudi itu baru ada setelah Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya 12 anak. Nah, 12 anak ini dinamakan ya Bani Israel, orang-orang Yahudi ini. Ya, karena
salah satu anaknya Nabi Ishak, Nabi Yakub itu adalah Yahuda. Ada Yusuf, Benyamin, Yahuda dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ojo kon pek dhewe, ojo kon aku dhewe. Nabi Ibrahim itu bukan milik kalian tok. Wal madhkuruna ma'ahu, adapun orang-orang yang disebut bersama Nabi Ibrahim, maksudnya Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan cucu-cucunya, itu tabaun lahu. Itu mereka mengikuti Nabi Ibrahim. Waman adlamu mimman katama, waman dan barang siapa adlam, waman lan wong adlama kang lebih zalim mimman dari orang-orang kata maka menyimpen ay akhfa menyembunyikan minan nas dari manusia syahadatan ing persaksiani indahu di sisinya man tadi itu kainatan kang tetep minallah saking Allah Ta'ala ay tegese la ahad adlamu minhu, tidak seorang pun yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan wahum, yaitu mereka adalah orang-orang al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang menyembunyikan persaksiannya yang ada di sisi mereka minallah. Jadi orang Yahudi ini maksudnya di sini adalah orang Yahudi niku menyembunyikan al-Yahudu katamu syahadatallah fit Taurah. Orang-orang Yahudi menyembunyikan persaksiannya Allah Ta'ala fit Taurah. Di dalam Taurat li Ibrahimah maring Nabi Ibrahim bil hanifiyah, bahwa Nabi Ibrahim itu berada dalam agama Hanif. Jadi orang Yahudi menutup-nutupi bahwa di Taurat kitabnya mereka Nabi ada persaksian. Allah mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah orang yang berada dalam agama yang lurus. Ini ditutup-tutupi. Maka disindir oleh Allah Ta'ala. Sapa wong sing luweh dolim dibandingkan orang yang sudah menyembunyikan persaksiannya Allah Ta'ala di kitab-kitab mereka tentang Nabi Ibrahim. Ya. Ditadlis, ditutup-tutupi bahwa Nabi Ibrahim itu memang bukan kalangan mereka. Wa malan orang-orang sapa Allahu Allah. Bi ghafilin iku kelawan lali amma saking barang tak maluna kang apa ngamal sapa sira kabeh. Tahdidun. Ini jadi tahdid lahum bagi orang-orang Yahudi. Ingat loh ya, wong-wong Yahudi, Allah itu tidak lalai. Allah itu tidak lupa dari apa-apa yang sudah kamu lakukan. Tilka utawi mungkono-mungkono kabeh iku ummatun umat qad khalat kang wis lewat laha ya bagi umat tadi itu ma utawi barang kasabat ya, yang diusahakan walakum ma kasabtum yang telah mereka kasabtum walakum dan bagi kalian ma iku apa-apa kasabtum yang telah kalian usahakan wala tusaluna amma kanu ya'malun dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban amma kanu dari apa-apa yang sudah mereka lakukan. Mereka itu nah ya Nabi ya orang-orang terdahulu itu wis lewat. Mereka akan bagi mereka adalah apa yang sudah mereka lakukan. Sedangkan kamu juga akan mendapatkan apa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang sudah mereka lakukan. Taqaddama mithluhu. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan pada ayat-ayat sebelumnya. Kita masuk ke juz kedua. Alhamdulillah juz 1 sudah selesai. Masih 29 juz lagi. Oke. Nah, tapi juz pertama, juz yang terpanjang
alhamdulillah sudah terlewati. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha minan nas. Sayaqulu maka bakal ngucap sapa sufaha wong kang bodoh, yakni al-juhal wong kang bodoh. Orang-orang bodoh minan nas dari kalangan manusia, yaitu al-yahudi wal musyrikin, yaitu yang dimaksud pada ayat ini adalah orang Yahudi dan musyrik. Ada sebagian orang Yahudi dan orang Nasrani yang mana mereka ini bodoh. Mereka akan mengatakan, nah inilah, ma wallahum ma opo wallahum yang memalingkan mereka ai syai'in, maksudnya adalah sesuatu sorofa kang merubah an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin dan orang-orang yang beriman an qiblatihim dari kiblat mereka allati kanu 'alaiha yang mana wis ana sapa wong kang kabeh 'alaiha ing atase kiblah. Jadi akan ada orang bodoh dari kalangan Yahudi dan musyrik yang mempertanyakan kepada Nabi dan kepada orang mukmin, itu apa sih yang menyebabkan mereka Nabi dan orang-orang Muslim itu kok berpaling dari kiblat yang awal? Kanu kang wis ana sapa wong mukmin alaiha ing atase kiblat tadi itu, padahal kiblatnya dulu gak di situ. Ala istiqbaliha ing atase madhep kiblat fi sholati ing dalam salat wahya Baitul Maqdis. Yang maksudnya di sini adalah Baitul Maqdis. Wal ityan bisin, adapun mendatangkan huruf sin itu kan ada sayaqulu sufaha, ada huruf sin. Sin itu Pak artinya saufa. Saufa itu berarti akan. Ini napa? Adalah adal istiqbali minal ikhbaril ghaib. Menunjukkan adal istiqbal, apa yang akan terjadi kemudian minal akhbaril ghaib, dari kabar-kabar yang ghaib. Jadi Kanjeng Nabi ini sudah dikasih tahu nanti bakal orang-orang Yahudi dan Nasrani akan mempertanyakan, kenapa kok kamu ganti kiblat? Jadi dulu niku kan kiblat awalnya ketika Rasulullah masih di Mekah, kiblatnya Nabi, kiblatnya orang Islam itu di Ka'bah. Pindah ke Madinah, ya, kiblatnya pindah ke Baitul Maqdis di daerah Palestina sekarang ini. Nah, Baitul Maqdis ini kan kiblatnya Bani Israel. Nabi-nabi dari Bani Israel itu kalau ibadah mengarah ke kiblat, tapi kiblatnya Baitul Maqdis. Nah kemudian ceritanya ngono. Ketika beberapa bulan kemudian Rasulullah dan orang-orang Islam ini ketika sholat diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berpaling menghadap Ka'bah lagi. Nah, nanti hal ini akan dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, orang-orang Yahudi dan musyrikin, minal juhal, tapi sing bodoh-bodoh. Kenapa kok dikatakan di sini sufaha, orang yang bodoh-bodoh? Karena hakikatnya orang Yahudi itu ngerti. Nabi tenanan itu mestine kudu ngadep Ka'bah. Kenapa? Mbah-mbah biyen yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan sebagainya niku mengarahnya ke Ka'bah. Jadi bener lek asline menghadap ke Ka'bah niku wis bener. Nah, maka yang mengkritisi itu adalah minas sufaha, dari kalangan orang-orang yang bodoh. Qul, nah ini belum terjadi, tapi Nabi sudah dikasih informasi sayaqulu sufaha minan nas. Ana wong sing bakal mempertanyakan hal itu. Itu apa sih kok ngubah-ngubah Ka'bah, merubah kiblat? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Maka katakanlah Nabi Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, lillahi kedui Allah, miliknya Allah. Apa al masyriq? Arah timur, wal maghrib dan arah barat. Ai tegese al jihad kulluha, semua arah kesemuanya. Katakanlah Nabi Muhammad, mau timur kek, mau barat kek, mau selatan, mau utara, semua arah, mau atas, mau bawah, itu semua arah itu miliknya Allah.
Fayamuru maka merintah bitawajjuh, maka merintah sapa Allah bitawajjuh untuk menghadap ila ayyi jihatin ke arah mana syaa kang kersa sapa Allah taala la i'tirad alaih, maka tidak ada perlawanan atas Allah taala, karena semua arah ini milik Allah taala. Kalau Allah sudah memerintahkan kita untuk menghadap kemanapun, ya gak bisa dibantah. Allah merintah kita untuk menghadap Ka'bah, masa mau bantah? Gak iso kayak ngono. Yahdi, Allah itu akan memberi hidayah, petunjuk man kepada orang yasha kang ngersani sapa Allah taala, hidayah tahu kepada petunjuknya ila siratin kepada sirat, yakni tariqin, yaitu jalan mustaqimin kang lurus. Allah itu akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki supaya orang-orang tersebut mendapatkan hidayah, berada dalam menuju ke jalan yang lurus, yakni dinil Islam. Maksud tariq maksud dari siratul mustaqim pada ayat ini adalah dinul Islam, yaitu agama Islam. Ai wa minhum, dan di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk tersebut itu antum, adalah kalian semua, hei orang-orang mukmin. Nah, kan tidak semua orang mendapatkan hidayah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dikasih kitab, malah disembunyikan, gak dapat petunjuk. Nah, jadi Allah hanya menghendaki orang-orang memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang dikehendaki. Dan orang-orang yang dikehendaki untuk memeluk agama Islam, yang mana agama Islam ini adalah petunjuk, minhum, di antara mereka itu adalah antum, kalian semua, hei orang-orang muslim. Dalla ala hadza, menunjukkan pada ayat ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi. Dalla, menunjukkan ala hada ing atase iki mau. Wa kadzalika, dan wa kadzalika, dan sebagaimana hal ini, kama hadainakum, sebagaimana kami telah memberikan petunjuk kepada kalian, ilaihi, kepada barang, ja'alna, yang telah kami jadikan, kum, kepada kalian semua, ya umat Muhammad, wahai umatnya Muhammad, ummatan wasaton, ing umat kang tengah-tengah. Kami ini telah menjadikan kalian, Allah telah menjadikan kalian, wahai umatnya Nabi Muhammad, ummatan wasaton, umat yang ada di tengah-tengah. Makanya ada istilah wasatiyah, toleransi, tengah-tengah. Umat Islam itu adalah umat yang di tengah-tengah. Khiyaron, yang dipilih. Udulan, dalam hal juga keadilan. Litakunu, kami menjadikan kalian, umatnya Nabi Muhammad, sebagai umat yang di tengah-tengah. Litakunu syuhada, agar kalian menjadi saksi, 'alan nas, di atas manusia, yaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat. Kamu tak jadikan umat-umat yang di tengah, dan nanti kalian akan menjadi saksi terhadap kelakuan yang menungso nanti di hari kiamat. Anna rusulahum, bahwa sesungguhnya para utusan-utusan mereka, yakni para utusan-utusan ini orang-orang Yahudi Nasrani yang dulu itu, ballaghathum, telah menyampaikan kepada mereka. Wa yakunu lan ana sapa ar-rasul alaikum, nabi rasul alaikum ing atase sira kabeh iku syahidah, juga menjadi saksi. Dan kami dan Nabi Muhammad yang ada pada kalian itu nanti juga menjadi saksi, annahu, bahwa sesungguhnya rasul ballaghakum, telah menyampaikan kepada kalian, telah menyampaikan risalah. Wa ma ja'alna, dan kami tidak menjadikan, ai soyarna, ini sama, menjadikan al-qiblata, kiblat, laka, bagi kamu, al-an, yang sekarang itu, al-jihad, arah.
allati kunta 'alaiha yang wis ana sapa sira 'alaiha ing atase arah. Awalan kang pertama wahya al-Ka'bah yaitu Ka'bah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan wis ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli iku salat ilaiha ing atase kiblat falamma hajara maka nalikane hijrah sapa Kanjeng Nabi umira diperintah bistiqbali baitil maqdis diperintah untuk menghadap kiblat yaitu Baitul Maqdis ta'allufan untuk nyenengno lil yahud nyenengno wong-wong Yahudi fa sallama ka salat sapa Nabi Muhammad ilahi ing atase arah Baitul Maqdis sittata aw sab'ata asyar syahran selama 6 atau 7 apa nih syahran bulani summa huwila kemudian muter balik ya illa lina'lama ya tadi niki ya sudah dijelaskan nggih. Jadi ketika Rasulullah di Mekah niku kiblatnya adalah Ka'bah, tapi ketika Rasulullah hijrah ini diperintahkan untuk menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis ta'allufan lil yahud. Hal ini membuat senang orang-orang ya Yahudi ya kan Muhammad ngadep kiblatnya kami kok. Gitu selama 16 atau 17 bulan. Kemudian disuruh huwila muter balik illa lina'lam tidaklah kecuali untuk kami tahu yaitu ilmu zuhur ilmu zahir mayatabi'ur rasul sapa wong kang ngikut rasul fayusaddiquhu kemudian dia membenarkan mimma yanqalib ala akibah daripada orang mimman dari apa saking wong kang balik ala akibah ing atase wekasane wong iku mau ay yarji'u ilal kufur yaitu mereka kembali kepada kekufuran syakkan karena syak ragu-ragu fitin dalam agama wa dhannan dan berprasangka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW iku fi hairatin ing dalam kebingungan min amrihi saking perintahi Allah Ta'ala wa qad irtadda lidzalika jama'atun maka sungguh telah murtad lidzalika karena perkara ini sapa jama'atun satu kelompok. Ini memang disengaja oleh Allah Ta'ala. Nabi menghadap kiblat ke Ka'bah, pindah ke Madinah ke Baitul Maqdis, pas sudah 16 atau 17 bulan disuruh perintah menghadap kiblat lagi. Hal ini ya, memang disengaja oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui mayyatabi'ur rasul mimma yanqalib ala kibah. Siapa yang ikut sama Rasul dan siapa yang menolak Rasul. Kenapa? Karena ternyata hal yang karena persoalan kiblat banyak yang ragu. Iki agama apa iki? Banyak yang kemudian mereka berprasangka buruk kepada Nabi. Ketokane Nabi niki bingung. Nabi iki bingung, kok kiblatnya apa namanya gonta-ganti, bingung ini. Bingung perintahnya Allah yang benar kayak apa ini. Nah, karena ini qad irtadda lidzalika jamaah, maka ada sekelompok orang yang akhirnya murtad gara-gara perkara kiblat. Wa in kanat lakabiratun wa in dan setuhune innya niki adalah mukhaffaf minatsaqilah saking sakilah wasmuha mahdzuf isimnya dibaca mahdzuf disembunyikan maksudnya dibuang ai tegese wa innaha jadi kalimat in itu asline innaha wa innaha kanat wis ana apa madhep kiblat ai atau liya yaitu memutar ilaiha ing atase kiblat iku lakabiratun perkara kang gedhe syaqatan 'alan nas yang berat bagi manusia karena perkara muter-muter kiblat ini memberatkan banyak manusia termasuk urusan yang penting bagi manusia illa kecuali 'alal ladzina hadallah ya. Kecuali ing atase wong kang hadallah yang diberi petunjuk oleh Allah minhum saking sebagian dari mereka wa makanallahu liyudi'a dan tidaklah wa makanalan ora ana sapa Allah liyudi'a itu nyak-nyakno imanakum ing iman kalian ai salatakum
Itu ya, yang dimaksud adalah salat kalian ila Baitul Maqdis, yang ke arah Baitul Maqdis. Bal yusibakum, tetapi Allah taala akan memberikan ganjaran alaihi ing atase iman, li anna sababa nuzuliha, karena sesungguhnya sebab turunnya ayat ini itu adalah as-su'alu amma mata. Itu gara-gara ada pertanyaan terhadap orang yang sudah mati qabla tahwil, sebelum baliknya arah kiblat. Jadi Allah menegaskan, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan ya imannya orang-orang yang sudah diberi petunjuk. Kenapa? Karena ayat ini itu turun gara-gara ada orang yang tanya. Jadi ketika kiblat muter ya dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis kemudian ke Ka'bah lagi. Ada orang, karena ini adalah perkara yang begitu berat bagi mereka, kemudian mereka tanya, ya Rasulullah, nah terus orang-orang yang dulu mati gimana? Kan mereka dulu waktu hidup kalau sholat menghadap Baitul Maqdis, mereka padahal termasuk orang-orang yang beriman. Nah kok disuruh muter, nanti keadaan mereka bagaimana? Maka turun ayat ini. Maka yang disebut di sini sababun nuzuliha. Turun ayat ini. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. Sholatnya, mengarah kiblatnya ini akan tetap dikasih ganjaran oleh Allah Ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah bin nasi kelawan menungso ay al-mu'minina, yaitu maksudnya orang-orang mukmin, iku la raufur rahim. La raufun, Allah itu zat kang maha welas asih, rahim juga maha welas asih. Fi ahdabi idaati a'malihim, dalam hal tidak menyia-nyiakan amal-amal mereka. Allah itu terhadap orang-orang mukmin itu luar biasa welas asihnya. Maksudnya apa? Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan amal yang sudah mereka lakukan. Walaupun dulu mereka ya sebelum meninggal mereka kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis, tetap dikasih ganjaran oleh Allah Ta'ala. Warra'fatu, adapun ra'fah niku tadi lho, la ra'ufun dari ra'fah ya. Iku syiddatur rahmah. Makna dari ra'fah, ra'ufun itu adalah syiddatur rahmah. Rahmat yang banget, makna ra'uf niku. Welas asih kan banget. Wa qaddamal ablagh lil fasilah. Adapun dikatakan di sebelumnya, sebelum rahim maksudnya, yaitu lil fasilah, untuk keserasian, cek pas. Ya, bukan rahimun rauf, tapi rauf la raufur rahim, cek pas. Waqad gak ada waktu, gak ada huruf O-nya ya. Qad nara taqalluba wajhika, qad tenanan, litahqiq, untuk mentahqiq, untuk mempertegas. Nara, sungguh kami melihat, maksudnya sungguh Allah telah melihat. Taqalluba wajhika, taqalluba balik, yaitu tasarrufa, memandang, memalingkan, wajhika, wajahmu, fi jihati sama, ing arah langit, mutatallian, kan mengharap-harap, ilal wahyi, mendapat wahyu, wa mutasyawwifan lil amri, dan pengen mendapatkan perintah, bistiqbalil Ka'bah, untuk menghadap ke arah kiblat al-Ka'bah, yaitu Ka'bah. Wa kana wa yawaddu dzalika li annaha kiblatu Ibrahim. Nabi itu mengharapkan hal itu. Kenapa? Karena Ka'bah ini adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Wali anahu, dan sesungguhnya kiblatnya Nabi Ibrahim itu ada ila Islamil Arab. Ini mudah untuk dibuat dakwah Islamil Arab, bangsa Arab supaya masuk Islam. Ayat ini menjelaskan Allah Ta'ala itu tahu Nabi itu sering menghadap ke langit, menghadapkan wajahnya ke langit. Kenapa? Mutatallian ilal wahyi, mengharap mendapatkan wahyu. Wa mutasyawwifan lil amri bistiqbalil Ka'bah, dan juga supaya
Jadi Nabi itu sering mengarah ke langit, menghadap ke langit, kepingin kiblat itu diganti ke Ka'bah. Tapi gak ada perintah, ya tetap ke Baitul Maqdis. Kenapa kok Nabi mengharapkan kiblat itu ke arah Ka'bah? Karena Ka'bah niku kiblatnya Nabi Ibrahim. Dan Ka'bah niku kalau kiblatnya ke Nabi Ka'bah kalau dijadikan kiblat, ini nanti akan mempermudah orang-orang Arab untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebab itu falan walliyannaka qiblatan tardhaha. Maka sungguh telah kami putarkan, palingkan, muter ya, ngarah Ka'bah. Ainu hawwilannaka, atau menghadapkan kiblatan arah kiblat tardhaha yang diridhoinya. Ai tuhibbuha, yaitu yang kamu sukai. Fawalli wajhak, maka arahkanlah wajahmu istiqbali fi shalah, menghadap kiblat dalam salat, syatra ing arai nahwa ing tegesin arah al masjidil haram, mengarah ke masjidil haram. Ai maksudnya adalah al Ka'bah, maksudnya adalah Ka'bah. Maka sebab itu Allah Ta'ala memerintahkan mutro, wis arahkan wajahmu ke arah syatral masjidil haram, mengarah ke masjidil haram, maksudnya adalah arah Ka'bah. Nah sampai sekarang semua orang Islam ini kalau sholat menghadap ke Ka'bah. Makanya kalau sholat ya, kalau nggak tahu arah Ka'bah, buka Kompas zaman sekarang. Ya termasuk masjid ini Pak. Masjid ini saya tahu betul ketika dibangun, Abah niku manggil sing ahli falak dan apa niki untuk mencari titik arah kiblat. Karena arah kiblat kalau dari sini Indonesia itu ke barat, tapi agak sebelah kanan. Makanya kalau sholat di sini aja dimiring-miring no maneh. Ya pas iki kiblat, insyaallah pas kiblat. Soalnya kalau di masjid-masjid lain, kadang ada orang yang sholat tapi muter kiri sedikit. Karena dia tahu Indonesia tuh menghadap ke barat, agak ke kanan sedikit. Nah, ini sudah pas. Aja dimiring-miring. Karena kalau miring sedikit, ya di sini miringnya sedikit. Tapi kalau diluruskan, unggul melenceng ke arah Yaman manggil. Ya, tidak lurus ke Masjidil. Tapi niku wis pokoknya ya berusaha ke arah kiblat. Tapi nanti kalau semama gak ngerti arah kiblat, gak punya kompas dan sebagainya, ya ya kemarin ayat-ayat sebelumnya, ke arah manapun itu hakikatnya kamu menghadap Allah Ta'ala. Dan ingat, Ka'bah niku arah, kiblat niku arah. Jadi bukan kita nyembah. Nah, makanya hal ini juga membuktikan, kan banyak orang-orang non muslim yang menuduh bahwa kita itu menyembah Ka'bah, menyembah batu. Nah, perubahan kiblat ini membuktikan bahwa kita tidak menyembah Ka'bah. Masa kalau kita menyembah Ka'bah kok gonta-ganti sesembahan? Mboten. Hal ini menunjukkan itu adalah arah. Allah cuma memerintahkan sholat mengarahlah bersama-sama ke arah kiblat. Kiblatnya adalah Ka'bah. Jadi arah. Bukan kita nyembah kepada Ka'bah. Ya, jadi ini juga membuktikan bahwa kita tidak menyembah Ka'bah. Wahai suma kuntum lan ing endi-endi ana sapa sira kabeh khitabun lil ummah, maksudnya khitabnya di sini adalah umat kalian. Khitab niku adalah orang yang kedua. Ya, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum fi shalah, maka arahkanlah wajah kalian ketika sholat, syatrah, itu mengarah ke arah Masjidil Haram, yaitu arah Ka'bah. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahul haq. Nah niki kan. Wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang utul kitab yang diberi kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, pokoknya orang-orang dahulu. La ya'lamuna, tenanan mereka itu asli ngerti. Annahu setuhune ngadep ke arah kiblat Masjidil Haram, ai
at-tawalli ilal Ka'bah ya. Maksudnya adalah menghadap ke arah kiblat itu adalah al-haq. Iki perkara sing bener. Asline Yahudi Nasrani ku ngerti. Lek ngadep kiblat ke arah Ka'bah niki bener. Soale Ka'bah niku kiblate Nabi Ibrahim. Ibrahim niku mbah-mbahe orang Yahudi dan orang Nasrani. Asline mereka ngerti. Ya. Nah, makanya ketika mereka mempertanya, saya qulu sufaha. Goblok sing ngomong iku lapo sih kok pindah-pindah kiblat iku lapo? Asline mereka iku wong goblok banget. Dan ini sudah dikabarkan oleh Allah Ta'ala sebelum arah kiblat ini berubah. Sudah dikabarin. Nah, tadi kan dikatakan ikhbarul ghaib. Nah, huruf sin itu menjelaskan bahwa yang disampaikan ini adalah perkara ghaib karena belum terjadi. Tapi harus dikasih tahu, engko bakal ana wong sing bodoh akan mempertanyakan hal itu. Lah kok tenanan kejadian? Padahal la ya'lamuna annahu al-haq. Ya, padahal mereka sing tenanan ngerti yang diberi kitab Taurat, diberi Injil dan sebagainya, niki faham betul bahwa kiblat sing bener niku adalah arah Ka'bah. Ya. Asabit kang tetep bi rabbihim dari Allah Ta'ala, dari Tuhan mereka. Lima fi kutubihim, sebagaimana hal ini ada di kitab-kitab mereka. Jadi tentang Taurat dan Injil itu sudah dijelaskan bahwa Nabi akhir zaman nanti kiblatnya ke arah Ka'bah. Min na'tin Nabi, setengah saking sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku min annahu yatahawwalu ilaiha. Salah satu sifatnya Nabi akhir zaman yang ada ditulis dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur dan kitab-kitab sebelumnya itu bahwa nanti Nabi akhir zaman itu akan memutar arah kiblat. Jadi aslinya mereka ngerti. Ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu lan ora ana Allah sapa Allah bighafilin iku lali amma saking perkara ta'malun kang wis ngamalno sapa sira kabeh. Bitak dibaca dengan huruf ta, ayyuhal mukminun tegese wong mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, Allah itu tidak akan lalai dengan apa yang sudah kamu lakukan. Min imtithali awamiri, dari apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kalian hai orang-orang mukmin disuruh menghadap ke Ka'bah, kok kalian menghadap Ka'bah? Allah tidak akan lalai dengan apa yang sudah kamu lakukan. Kenapa? Kamu adalah melakukan imtithalu amari, imtithal awamiri. Kamu telah melaksanakan perintahnya oleh Allah Ta'ala. Wabil ya, ada juga yang membaca pakai huruf ya, berarti wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kalau ta'malun berarti khitabnya orang-orang mukmin. Kalau dibaca pakai ya ada qiraah lain. Ya, kalau kita ta'malun. Apa? Qiraah bacaan kita ta'malun. Imam lain ada yang pakai huruf ya. Kalau ya itu ay al-yahud. Maksudnya adalah orang Yahudi. Min ingkari amril qiblah. Dari perbuatan mereka yang mengingkari arah kiblat. Jadi wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Lek maknani kalau macane kaya pakai huruf ya berarti Allah itu orang-orang Yahudi tidak lalai dengan apa yang sudah kamu lakukan, yaitu kamu mengingkari arah kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat lagi. Walain, dan jika lam qasam, huruf lam di sini adalah lam sumpah. Qasam itu sumpah, berarti sumpah. Tenanan. Ataita wis mari wis nekani sapa sira alladzina kepada orang-orang utul kitab yang diberi kitab bikulli ayat, dengan setiap ayat. Ala sidqika ing atase benerno sira fi amril qiblah, ing dalam perintah kiblat. Ma tabi'u, mereka tetap tidak mengikuti. Ayat tabi'una kiblatak, mereka tetap tidak mengikuti kiblatmu. Inadan krono gengsi ya. Mereka itu tahu gak melok tapi tidak mengikuti Kanjeng Nabi. Kenapa? Gengsi. Wa ma anta bitabi'in, wa ma anta bitabi'in kiblatahum, wa ma anta
lan ora ana sapa sira iku bitabiin iku ngikut kiblatahum kiblatnya mereka qat'un li tama'ihi fi islamihim. Hal ini ketetapan yang menjelaskan tomaknya mereka, tomaknya Kanjeng Nabi fi islamihim yang dalam keislamannya mereka. Wa tama'ihim fi audihi, dan ketomaannya mereka yaitu orang-orang Yahudi fi audihi dalam hal mbalekno Kanjeng Nabi ilaiha ing atase arah kiblat. Jadi podo-podo niki. Kanjeng Nabi niku kepengin supaya mereka ini arah kiblatnya ke arah Ka'bah. Tapi mereka juga ngotot tomak ya. Mereka juga mempertanyakan hal ini untuk apa? Untuk supaya Nabi dan orang iman itu balik ke Baitul Maqdis. Mereka tidak mengikuti Nabi, Nabi juga gak boleh mengikuti mereka. Jadi sama-sama mengharapkan. Wa ma ba'duhum bitabiin kiblata ba'd wa ma ba'duhum, lan ora-ora sebagian saking Yahudi iku bitabiin mengikuti kiblata ba'din, kiblatnya sebagian. Ai al yahudu kiblatan nasara, yaitu maksudnya orang-orang Yahudi itu tidak, sebagian dari mereka juga berbeda kok kiblatnya. Maksudnya apa? Orang Yahudi tidak mau mengakui kiblatnya orang Nasrani. Orang Nasrani juga demikian tidak mau mengikuti. Oleh sebab itu ya gak usah ikuti kiblat mereka. Dua kiblat dewe kok. Walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzan laminadh dhalimin. Walain, dan jika ittaba'ta ngikuti sapa sira ahwa'ahum kemauan mereka allati yad'unaka ilaiha, yang mana mereka ini ngajak kamu untuk mengarah ke kiblat yang awal, mim ba'di ma ja'aka, setelah datang kepadamu minal ilmi ya, pengetahuan ay al wahyu, yaitu wahyu, innaka idzan, sesungguhnya kamu idzan ya, maka in ittaba'tahum, apabila kamu mengikuti mereka fardhan, kira-kira laminal zalimin, maka sungguh kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi wahai Nabi Muhammad, mereka itu pingin kamu dan orang-orang muslim untuk kiblatnya balik ke Baitul Maqdis. Aja diikuti. Kenapa? Wong mereka sendiri aja gegeran soal kiblat antara Yahudi dan Nasrani. Dan seumpama kamu mengikuti mereka, berarti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam bimuradih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan shalihan maqbulan. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salam wal maghfirah alaina jami'an ya Allah wa ala jami' ibadatina wa ala mu'assasatina al mu'awana wa amur habizan katsira min tadamit tilmidan min ahli al ilm wal khair wa ahli tuqa lil istiqamah wal Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa shafatan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afiyatan inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab lana salihin. Rabbana najjina minal qawmidh dhalimin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.